Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah, Bu. Ya, Alhamdulillah Bu sehat. ya, oke, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan hari ini praktikum sama seperti minggu yang sebelum-sebelumnya itu mempresentasikan hasil kalian mereview jurnal. Tapi sebelum kami menunjuk atau isinya mengacak secara random pemilihan kelompok yang belum maju, ada yang sudah siap atau yang suka rela untuk maju duluan kelompoknya? Kemarin yang maju kelompok berapa aja? Masih ada yang ingat? 3, 8 sama 2 Bu kalau saya nggak salah. Benar, bentar. Ya, benar. 8, 3, dan 2. Oke, ada yang mau coba mempresentasikan dulu kelompok selain 8, 3, 2? Ada yang udah siap? Nggak ada? Oke, untuk yang pertama, bentar. Untuk yang pertama, saya minta kelompok, bentar, lihat dulu. Saya minta kelompok 10, terus yang selanjutnya itu kelompok 4, yang terakhir kelompok 1, oh enggak, untuk minggu ini diusahain 4 kelompok yang maju. Yang terakhir itu kelompok 6. Ada kelompok 10? Kelompok 10? Ada, Ibu. Ada, Bu. Oke. Kelompok 10, berikutnya kelompok 4, selanjutnya kelompok 1, dan terakhir kelompok 6. Oke, nanti kita sistemnya kita ubah dulu. Jadi nanti pada saat selesai presentasi kalian menyampaikan hasil reviewnya, kita buka dulu sesi pertanyaan. Jadi untuk per kelompok maksimal 2 penanya aja, karena kan ini kita 4 kelompok, takutnya terlalu panjang waktunya. Oke, nanti kalau misalnya dari antara kalian tidak ada yang menanyakan, baru nanti dari Akang Tetehnya yang mengajukan pertanyaan. Oke, silakan kelompok 10 dipersiapkan PowerPoint-nya. Udah hadir semua kelompok 10? Izin Kenapa? share Bu. Oh, enggak? Oh iya, yang mempresentasikan diminta untuk on cam ya, semua anggota kelompoknya. Udah bisa kita mulai ya? Sebentar. Punten Ibu, ini udah bisa dimulai atau belum, Bu? Boleh, silakan. Suaranya kecil ya? Oh iya, bentar. Udah kedengeran belum, Bu? Udah. Sok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi buat teman-teman, buat Ibu Fitri juga di sini. Saya sebagai perwakilan dan juga beserta kelompok saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah kami review dari kelompok 10. Teh Nada boleh lanjut ke slide selanjutnya. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama teman yang ada di kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Kofi Sani, ada Ahmad Aunur Rafiq, ada Noval Hasfigivari, ada Raden Muhammad Rizal, ada Nada Yasmin, ada saya sendiri Rio Vito, ada Teh Putri Diana Vitasari. Nah, sebagai dasar, di sini perlu diketahui bahwa di jurnal ini ada beberapa poin-poin yang akan kami bahas. Artikel jurnal ini terdiri dari tujuan, latar belakang, metode penelitian,
hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Oke, jurnal pertama ini memiliki judul Kelimpahan Plankton di Waduk Cirata, Provinsi Jawa Barat. Dan jurnal ini ditulis oleh Isni Nuruhwati, Zahidah, dan Asep Saidin yang juga merupakan dosen kita juga yang kita tahu pada tahun 2017 dan diterbitkan oleh Jurnal Aquatica Indonesia. Oke, boleh selanjutnya. Oke, dilanjutkan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil reviewnya. Yang pertama ada tujuan. Jadi tujuan dari jurnal yang kami review yaitu untuk mengetahui kelimpahan, distribusi, dan struktur komunitas plankton di Waduk Cirata. Kemudian latar belakangnya, jadi waduk ini merupakan danau atau badan air buatan yang terbentuk akibat pembendungan aliran sungai. Kawasan waduk menjadi salah satu kawasan ekonomis, banyak kegiatan yang dilakukan di area waduk, seperti kegiatan perikanan, wisata, olahraga, dan PLTA khususnya. Kemudian, salah satu waduk yang memiliki aktivitas yang kompleks adalah Waduk Cirata. Nah, monitoring kualitas air di perairan waduk menjadi suatu keharusan demi menjaga kualitas air yang baik. Nah, salah satu monitoring yang dapat dilakukan adalah dengan melihat kelimpahan plankton untuk menentukan kesuburan perairan waduk tersebut. Plankton merupakan organisme mikroskopis yang melayang-layang dalam air dan mempunyai kemampuan renang yang sangat lemah, serta pergerakannya selalu dipengaruhi oleh arus air. Nah, menurut BMKG Jawa Barat pada tahun 2015 menyatakan bahwa sepanjang tahun 2015 itu jarang adanya turun hujan di daerah Waduk Cirata. Nah, oleh karena itu penelitian ini mencari tahu bagaimana fluktuasi plankton pada tahun tersebut. Boleh di next deh. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di kawasan Waduk Cirata, Provinsi Jawa Barat selama 11 bulan, mulai dari bulan April 2015 sampai dengan bulan Maret 2016. Lokasi stasiun pengambilan sampel ditentukan 3 stasiun dengan metode purposive sampling. Nah, untuk pengambilan sampel planktonnya itu dilakukan dengan cara menyaring sebanyak 10 liter air menggunakan planktonet dengan ukuran mata jaring 200 mikrometer yang dilengkapi dengan botol penampung. Nah, plankton yang tertampung diawetkan dengan larutan formalin 4% sebanyak 3 tetes. Kemudian untuk perhitungan dan identifikasi planktonnya dilakukan di Laboratorium Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran dengan menggunakan mikroskop dan literatur dari buku identifikasi plankton dari Sahlan tahun 1982 serta dari buku The Marine and Freshwater Plankton dari Davis tahun 1955. Sedangkan parameter kimianya dilakukan di Laboratorium PPSDL atau Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Dan yang terakhir untuk pengukuran fisiknya dilakukan secara in situ. Selanjutnya di sini ada metode untuk perhitungan kelimpahan planktonnya. Jadi data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabel dan gambar. Sampel plankton yang didapatkan dihitung kelimpahan, keanekaragaman jenis, dan indeks dominasinya. Nah, untuk kelimpahan plankton di Waduk Cirata ini dihitung dengan menggunakan rumus menurut Abhat tahun 1989 dengan rumus terlampir di mana N merupakan kelimpahan plankton, kemudian F merupakan jumlah biota yang ditemukan, JA untuk luas wadah, JB untuk luas total lapangan yang dianalisis, kemudian VT volume yang tersaring, sedangkan VS merupakan volume air yang dianalisis, kemudian VD itu merupakan volume air yang disaring. Nah, selanjutnya untuk keanekaragaman yang dianalisis dengan menggunakan rumus dari Mason tahun 2002. Di mana H itu merupakan jumlah keanekaragaman jenis, kemudian N merupakan jumlah total dari seluruh spesies, PI merupakan proporsi jenis ke satu dalam komunitas, dan IN merupakan jumlah spesies ke satu. Sedangkan indeks dominasi dianalisis dengan rumus dari Odum tahun 1994, di mana C merupakan indeks dominasi,
N merupakan jumlah total individu dan NI merupakan jumlah individu jenis ke-1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan membacakan hasil dan pembahasan dari jurnal pertama kami. Hasil identifikasi plankton di Waduk Cirata ditemukan 5 kelas yang terdiri dari 19 genus. Jenis fitoplankton ditemukan 14 genus yang terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas Chlorophyceae 9 genus, Cyanophyceae 3 genus, dan Basilariopiceae 2 genus. Sedangkan jenis zooplankton ditemukan 5 genus yang tersebar pada 2 kelas, yaitu kelas Crustacea 3 genus dan Rotifera 2 genus. Kelimpahan genus tertinggi pada jenis fitoplankton pada stasiun 1, 2, dan 3 ditemukan pada genus Microcystis dengan kelimpahan berturut-turut 7,584 kali 10 pangkat 3 individu per liter, 5,168 kali 10 pangkat 3 individu per liter, dan 4,544 kali 10 pangkat 3 individu per liter. Diikuti oleh genus Anabaena dan Ulatrix. Hasil penelitian sama di Waduk Cirata oleh Garno pada tahun 2005 juga ditemukan genus Microcystis yang memiliki kelimpahan tertinggi. Sedangkan jumlah genus dan kelimpahan jenis zooplankton yang ditemukan jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah genus jenis fitoplankton. Kelimpahan total fitoplankton berkisar 11,052 kali 10 pangkat 3 sampai 15,692 kali 10 pangkat 3 individu per liter. Sedangkan kelimpahan total zooplankton berkisar antara 684 hingga 962 individu per liter. Hasil penelitian Garno pada tahun 2005 juga ditemukan jumlah genus dan kelimpahan jenis fitoplankton di Waduk Cirata lebih tinggi dibanding zooplankton. Kelimpahan plankton di Waduk Cirata, yaitu stasiun 1 yang berada di inlet Waduk Cirata, menunjukkan kelimpahan plankton tertinggi berkisar antara 13,29 kali 10 pangkat 3 hingga 18,5 kali 10 pangkat 3 individu per liter, dan rata-rata 16,646 kali 10 pangkat 3 individu per liter dibanding dengan stasiun lainnya selama penelitian. Hal ini diduga karena stasiun ini merupakan tempat berkumpulnya pasukan hara karena berada di inlet Waduk Cirata yang merupakan daerah pertanian dan pemukiman penduduk yang mengelilingi sekitarnya. Adapun stasiun 3, yaitu stasiun yang berada di outlet Waduk Cirata, menunjukkan kelimpahan yang paling rendah selama penelitian, berkisar 9,47 kali 10 pangkat 3 hingga 14,98 kali 10 pangkat 3 individu per liter, dan rata-rata 11,742 kali 10 pangkat 3 individu per liter. Hal tersebut dimungkinkan akibat konsentrasi unsur hara yang rendah, karena unsur hara telah digunakan dan tersedimentasikan di bagian inlet dan tengah waduk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rahayu dan kawan-kawan pada tahun 2007 bahwa plankton pada suatu perairan, paksa dan kelimpahan ditentukan oleh zat-zat hara yang terkonsentrasi pada perairan. Berdasarkan hasil perhitungan kelimpahan tersebut, perairan Waduk Cirata termasuk kategori status kelimpahan sedang. Hal itu sesuai dengan pernyataan Sugianto pada tahun 1994, bahwa kelimpahan plankton dengan rentang 4 kali 10 pangkat 3 hingga 40 kali 10 pangkat 3 individu per liter termasuk ke dalam kelimpahan kesuburan sedang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu ada kesimpulannya, yaitu kelimpahan plankton pada stasiun 1 berkisar 13,290 kali 10 pangkat 3 sampai 18,5 kali 10 pangkat 3 individu per liter dengan rata-rata 16,646 kali 10 pangkat 3 individu per liter, dan stasiun 2 kisaran kelimpahan 10,850
kali 10 pangkat 3 sampai 15,670 kali 10 pangkat 3 individu per liter dengan rata-rata 13,384 dikali 10 pangkat 3 individu per liter dan stasiun 3 berkisar 9,470 dikali 10 pangkat 3 sampai 14,980 kali 10 pangkat 3 individu per liter dengan rata-rata 11,742 kali 10 pangkat 3 individu per liter. Lalu ada pada stasiun 1 ditemukan dengan jumlah taksa tertinggi berkisaran antara 16 sampai 20 taksa. Sedangkan jumlah taksa paling rendah ditemukan pada stasiun 3 dengan kisaran jumlah 14 sampai 18 taksa. Lalu ada kelimpahan total fitoplankton berkisar antara 11,052 dikali 10 pangkat 3 sampai 15,692 dikali 10 pangkat 3 individu per liter. Sedangkan kelimpahan total zooplankton berkisar antara 684 sampai 962 individu per liter. Kelimpahan fitoplankton merupakan petunjuk dari kesuburan di suatu lingkungan perairan. Kategori perairan subur apabila kelimpahan lebih dari 40 kali 106 per meter persegi kesuburan, sedang apabila kelimpahan 0,1 sampai 40 kali 106 per meter pangkat 3 dan ukuran kurang subur apabila kelimpahan kurang dari 0,1 dikali 106 per meter pangkat 3 dari Lund dalam Sofarini 2012. Berdasarkan hasil pengukuran kelimpahan plankton di Waduk Cirata tergolong dalam kesuburan kelimpahan sedang. Lalu ada klasifikasi spesies paling dominan, yaitu ada klasifikasi mikrokistik menurut Cushing 1833, yaitu filumnya Cyanobacteria, kelasnya Cyanophyceae, ordo Chorocopales, famili Microphyceae, genusnya Microphysis. Lalu ada Anabaena menurut Winne 1985, yaitu filumnya Cynophyta, kelasnya Cyanophyceae, ordonya Oscillateriales, familinya Ostocleae, genusnya Anabaena. Maaf, saya potong. Yang klasifikasi di skip aja. Oh iya. Cukup ditampilin aja, terus langsung ke yang slide berikutnya ya. Iya. Lalu ada klasifikasi dominan selanjutnya ada Ulotrix dan Daphnia. Oke, mungkin ini ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang kami review. Yang pertama, kelebihan dari jurnalnya, jadi di dalam jurnal itu sudah memberikan data-data berupa tabel, grafik, dan gambar yang dapat memudahkan kita dalam memahami isi secara keseluruhan. Informasi yang disampaikan juga berdasarkan data dan fakta, sehingga kita bisa mengetahui dan memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Sedangkan untuk kekurangannya, menurut kami, jurnal ini tuh sudah dijelaskan secara terperinci dari mulai tujuan, latar belakang, metode penelitian, hasil, dan pembahasan sampai pada kesimpulan. Jadi semuanya sudah terangkum di dalam jurnal tersebut. Sehingga menurut kami tidak adanya kekurangan pada jurnal yang kami review ini. Boleh dilanjut kita ke jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini berjudul Struktur Komunitas Plankton pada Padang Lamun di Pantai Pulau Panjang, Jepara, yang ditulis oleh Amalia Nurtintasari dan Sahala Huta Barat pada tahun 2014 yang diterbitkan oleh Diponegoro Journal of Macquarie. Baik, saya lanjutkan ya. Maaf, suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar. Jadi saya lanjutkan dari jurnal yang kedua. Tujuan dari penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui kondisi kualitas perairan pada areal Lamun, Pantai Pulau Panjang, Jepara, untuk menganalisa kelimpahan dan mengetahui jenis fitoplankton dan zooplankton yang mendominasi pada perairan tersebut. Latar belakangnya, pada penelitian ini,
Melatar belakangi akan keberadaan fitoplankton di suatu perairan dapat memberikan informasi mengenai perairan tersebut. Fitoplankton merupakan parameter biologi yang dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi kualitas dan tingkat kesuburan suatu perairan, serta mengetahui jenis-jenis fitoplankton yang mendominasi. Adanya jenis fitoplankton yang dapat hidup karena zat-zat tertentu yang sedang blooming dan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan perairan yang sesungguhnya. Lalu ada metode penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bersifat studi kasus yang meliputi waktu, tempat, dan populasi. Sedangkan untuk teknik pengambilan plankton dalam penelitian ini menggunakan metode sampling aktif dengan plankton net. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hasilan pembahasan ya. Jadi, fitoplankton yang ditemukan pada area Silamun Pantai Pulau Panjang Jepara ini selama pengamatan terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas Bacillariophysae, Corophysae, Cyanophysae, dan Dinophysae, serta terdiri dari 31 genera, yang dimana jenis fitoplankton yang paling sering mendominasi di setiap stasiun tertinggi terdapat pada genus Nitschia sp dari kelas Bacillariophysae. Nah, fitoplankton dari kelas Bacillariophysae ini paling banyak dijumpai di perairan laut, sedangkan fitoplankton yang paling sedikit ditemukan terdapat pada filum Cyanophysae. Hal ini dikarenakan organisme ini hidup sebagai besar di perairan tawar. Di perairan Indonesia, diatom paling sering ditemukan. Baru kemudian, Dinoflagellata, kelas Bacillariophysae lebih mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada. Kelas ini bersifat kosmopolitan serta mempunyai toleransi dan daya adaptasi yang tinggi. Sedangkan kelas Dinoflagellata atau disebut dengan Dinophysae adalah grup fitoplankton yang sangat umum ditemukan di laut setelah diatom. Nah, pada kelimpahan fitoplankton tersebut disebutkan bahwa pengaruh kedalaman dan intensitas cahaya sangat berpengaruh dalam keberlangsungan penelitian. Dilanjut. Nah, sekarang pada jenis fitoplankton ya, terdiri dari 4 filum, yaitu filum Arthropoda, filum Mollusca, filum Protochordata, dan filum Annelida, serta terdiri dari 25 genera, yang dimana jenis yang paling sering mendominasi ialah Calanus sp dari kelas Crustacea, yang dimana kelimpahan zooplankton tertinggi ini terdapat pada waktu sore hari, sedangkan kelimpahan terendahnya terjadi pada waktu siang hari. Nah, komposisi jenis Crustacea dari filum Arthropoda ini di setiap stasiun dari minggu pertama hingga minggu ketiga lebih besar dibandingkan dengan kelas yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kelas Crustacea memiliki adaptasi yang lebih baik dengan perairan tersebut. Nah, beberapa jenis zooplankton di area Lamun Pantai Pulau Panjang Jepara ini dari kelas Crustacea terdiri dari subkelas Copepoda, Decapoda, dan Ostracoda. Namun, Copepoda adalah golongan yang paling sering muncul, golongan zooplankton yang sangat penting dan mendominasi perairan laut yang disebut yaitu subkelas Copepoda yang termasuk dalam filum Arthropoda. Copepoda sangat penting artinya bagi ekosistem laut karena merupakan herbivore primer. Copepoda mendominasi komunitas zooplankton di lautan dengan persentase sebesar 70-90% dan berperan penting sebagai mata rantai antara produsen primer dengan para karnivora kecil dan besar. Enggak, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya untuk bagian kesimpulannya. Oke, untuk kesimpulannya yaitu kondisi kualitas perairan pada area Lamun Pantai Pulau Panjang Jepara tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan hasil pengukuran beberapa variabel kualitas air di lapangan dan laboratorium yang memenuhi kisaran bagi organisme perairan laut. Pada jurnal ini pun telah dijelaskan secara rinci dan lengkap akan pengamatan fitoplankton dan zooplankton.
Di pantai Pulau Panjang, Jepara ini terdapat 4 kelas fitoplankton, yaitu Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae, dan Dinophyceae, serta terdiri dari 31 genera. Jenis zooplankton terdiri dari 4 filum, yaitu filum Arthropoda, filum Mollusca, filum Protochordata, dan filum Annelida, serta terdiri dari 25 genera. Untuk klasifikasi yang paling dominan, spesies yang paling dominan yaitu Nitschia sp dan Calanus sp. Kelebihan dan kekurangan jurnalnya yaitu kelebihannya dari jurnal ini yaitu di dalam jurnal ini melampirkan data-data berupa tabel, grafik, dan gambar yang dapat memudahkan kita dalam memahami isi secara keseluruhan informasi yang disampaikan berdasarkan data dan fakta, sehingga kita bisa mengetahui dan memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Kekurangan jurnalnya, jurnal tidak menjelaskan secara rinci tentang masing-masing klasifikasi plankton, sehingga pembaca agak kesulitan dalam memahami jurnal tersebut. Untuk daftar pustakanya, dari Nurwati. Oke, udah. Diselesaikan saja. Oke, terima kasih untuk kelompok 10. Saya ada ini, kenapa kalian tidak memberikan masukan sebagai kekurangan di jurnal dari Bu Isni, Bu Zaida, dan Pak Asep? Kenapa? Gara-gara itu dosen kita gitu. Padahal nggak apa-apa, kalau nggak masalah, maksudnya nggak akan dilaporin juga kalau kalian mengkritik, nggak apa, nggak masalah. Kan bisa jadi buat masukan juga ke penelitian yang berikutnya. Jadi kalaupun misalnya ada kekurangan di jurnal tersebut, kalian sampaikan sekalipun itu dosen Unpad, terutama dosen FPK. Jadi buat masukan nanti sampaikan ke dosen yang bersangkutan. Nggak masalah, nggak akan diapa-apain juga. Oke, untuk kelompok 10 ada yang teman-teman yang lainnya ada yang ingin menanyakan kepada kelompok 10. Saya ralat yang bertanya cukup 1 orang aja. Dari kelas C kepada kelompok 10. Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman kelas C? Ada? Nggak ada ya, Teh? Sebentar, Bu. Lagi mikirin pertanyaannya. Oke. Sok ditunggu sampai jam 10.35 deh. Jadi kita rada maraton karena ada 4 kelompok. Jadi nggak terlalu lama. Sok, Alteus, silakan. Alteus dulu ya untuk yang kelompok ini. Nanti kelompok selanjutnya boleh Yoga yang bertanya. Silakan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kelompok 10, saya izin bertanya. Tadi kan di Waduk Cirata itu tingkatan kelimpahan tingkatan kelimpahan planktonnya itu berada pada berada pada tingkatan sedang ya. Nah, seperti yang kita tahu kan di Waduk Cirata sendiri itu terjadinya over capacity dari KJA itu sendiri. Berarti bisa dibilang blooming dari plankton itu sendiri tidak terlalu dipengaruhi oleh KJA, Kang Teh. Terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Altius. Silakan didiskusikan untuk pertanyaan dari Altius ini. Terima kasih untuk kelompok 10. Sekarang boleh saya pindah ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok 4. Sudah siap kelompok 4 di sini? Kelompok 4? Oke, siap. Ya. Ya, siap. Silakan dimulai presentasinya on cam ya, pada saat mempresentasikan.
Udah kelihatan belum, Bu? Sebentar lagi. Oke, udah kelihatan dah. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. perwakilan dari kelompok 4. Kami akan mereview jurnal yang telah kita review. Maksud saya kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami review. Selanjutnya di sini ada anggota kelompoknya. Anggota kelompok yang pertama terdiri dari NPM 155, saya sendiri, hingga nanti ada Kang Dipo, NPM 178. Nah, selanjutnya di sini saya akan mereview mengenai jurnal 1, yaitu hubungan kelimpahan dan keanekaragaman fitoplankton dengan kelimpahan dan keanekaragaman zooplankton di perairan Pulau Serangan, Bali. Latar belakangnya, meningkatnya kandungan unsur hara diakibatkan oleh peningkatan beban masukan dari aktivitas manusia. Perairan Pulau Serangan termasuk pada ekosistem pesisir yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas manusia, seperti kegiatan pariwisata, perikanan, dan juga pemukiman yang padat penduduk. Selanjutnya, semua aktivitas manusia tersebut akan mempengaruhi kualitas perairan yang akan mengakibatkan peningkatan unsur hara dan bahan organik yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan kualitas fisika dan juga kimia pada perairan dan struktur plankton yang ada di perairan tersebut. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu adalah teknik pengambilan sampel dengan planktonet secara vertikal pada lokasi perairan Pulau Serangan. Selanjutnya, analisis dilakukan di Laboratorium Ilmu Kelautan Universitas Udayana, dan metode yang digunakan adalah analisis korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara kelimpahan dan keanekaragaman fitoplankton dengan kelimpahan dan keanekaragaman zooplankton. Dan analisis komponen utama untuk melihat parameter perairan yang paling berpengaruh terhadap kelimpahan plankton. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Fitoplankton dan zooplankton didapatkan 22 genus fitoplankton dengan 3 genus zooplankton. Nilai kelimpahan fitoplankton pada semua stasiun lebih melimpah dibandingkan dengan nilai kelimpahan zooplankton. Karena siklus reproduksi zooplankton lebih lambat dibandingkan dengan fitoplankton. Nilai indeks keanekaragaman terlihat fitoplankton di lapisan permukaan yaitu berkisar antara 0,20 sampai 0,98. Hasil analisis komponen utama menunjukkan bahwa peningkatan nilai pH, suhu, dan kekeruhan akan diikuti dengan meningkatnya kelimpahan fitoplankton dan zooplankton di perairan tersebut. Hasil analisis korelasi Pearson antara kelimpahan fitoplankton dengan kelimpahan zooplankton secara horizontal menunjukkan adanya hubungan terhadap kelimpahan fitoplankton dengan tingkat keeratan sebesar 0,64. Hal ini menunjukkan bila populasi zooplankton sangatlah melimpah, maka populasi fitoplankton juga akan menurun, jadi berbanding terbalik. Hal ini dikarenakan fitoplankton tidak mempunyai kesempatan bereproduksi dengan cepat. Hubungan antara keanekaragaman fitoplankton dengan keanekaragaman zooplankton adalah sangat lemah. Berikut adalah jenis-jenis planktonnya. Ada Nidja sp. Selanjutnya ada plankton Cyclops, ada Skeletonema sp. Dan ini kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan 22 jenis fitoplankton secara horizontal dan 29 jenis fitoplankton secara vertikal yang terdiri dari 3 kelas maksud saya. Sedangkan hasil pengamatan komposisi zooplankton secara horizontal ditemukan 3 jenis zooplankton yang terdiri dari kelas Maxillopoda dan kelas Malacostraca dan 8 jenis zooplankton yang berasal dari kelas Maxillopoda, kelas Malacostraca, dan kelas Branchiopoda. Selanjutnya ada jurnal kedua yang akan dijelaskan oleh Kang Fadlan. Mangga Kang Fadlan. Terima kasih banyak waktunya Kang Rakil. Langsung aja, jadi jurnal kedua yaitu identifikasi fitoplankton spesies harmful algae bloom HB saat kondisi pasang di perairan pesisir Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Latar belakang, meningkatnya zat hara, nitrat, dan fosfat yang berasal dari limbah buangan kegiatan industri pengolahan ikan dan kegiatan pelabuhan perikanan pada daerah wilayah pesisir Lamongan, khususnya di daerah Kecamatan Brondong. Kandungan zat hara, nitrat, dan fosfat jika melimpah di lingkungan perairan memiliki dampak positif. Namun, pada konsentrasi yang tinggi dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya ledakan fitoplankton jenis toksin atau beracun atau disebut dengan harmful algal bloom
yang berakibat pada penurunan kandungan oksigen di perairan sehingga menyebabkan kematian massal biota air. Perlunya dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi potensi keberadaan fitoplankton HAB. Penelitian ini juga bertujuan untuk menginventarisasi spesies fitoplankton HAB dengan manfaat dan menginformasikan data fitoplankton HAB serta kaitannya dengan faktor lingkungan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan perairan pesisir Brondong. Metode penelitiannya, metode penelitian sampel fitoplankton yang diambil dari perairan pesisir Brondong, Kabupaten Lamongan. Pengambilan sampel dilakukan bertahap. Sampel kemudian diidentifikasi di Laboratorium Keamanan Hasil Perikanan Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan planktonet secara vertikal serta beberapa parameter pengamatan kualitas perairan. Pada penelitian ini juga menggunakan beberapa metode kuantitatif untuk yaitu indeks keseimbangan ekosistem perairan, indeks Shannon-Weiner, indeks keseragaman, indeks dominasi, dan uji korelasi. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada jurnal penelitian ini mendapatkan hasil dengan komposisi fitoplankton HB di pesisir Brondong berasio fitoplankton non-HB saat pasang sebesar 98%, sedangkan rasio fitoplankton HB saat pasang sebesar 2%. Selain itu ditemukan juga beragam spesies-spesies dari kelas Dinophyceae dan Bacillariophyceae. Pada pengamatan struktur komunitas fitoplankton HB menunjukkan bahwa perairan pesisir Brondong, Lamongan memiliki nilai keanekaragaman jenis yang relatif rendah dan komunitas yang kurang stabil pada kualitas perairan pesisir Brondong. Secara umum, parameter yang melewati baku mutu yang telah dipersyaratkan adalah amonik dan nitrat. Pada korelasi keberadaan fitoplankton HB dan kualitas perairan saat pasang memiliki hubungan suhu dengan kelimpahan dan keanekaragaman fitoplankton HB berkorelasi positif terhadap hubungan keeratan suhu saat pasang yang memiliki pengaruh nyata terhadap kelimpahan dan keanekaragaman fitoplankton HB saat pasang. Ini berikut ininya. Bisa di next. Next lagi. Ya, kesimpulannya, pada jurnal penelitian ini adalah perbandingan komposisi spesies fitoplankton HB dan fitoplankton non-HB 2% dan 98%. Dengan beragam spesies dari kelas Dinophyceae dan Bacillariophyceae, keberadaan fitoplankton HB dan kualitas perairan saat pasang memiliki hubungan suhu dengan kelimpahan dan keanekaragaman fitoplankton HB berkorelasi positif yang signifikan. Terima kasih. Baik, selesainya presentasi dari Kang Fadlan. Mangga apabila ada anggota kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, silakan Amelia Prameswari. Oke, Amelia dan Yoga, dua ya. Izin bertanya Ibu, Akang dan Teteh, saya Amelia Prameswari, NPM akhir 147 dari kelompok 7 planktonologi. Tadi kan ada hasil dan pembahasannya, nilai keragaman jenisnya relatif rendah, dan komunitas yang ada itu kurang stabil. Nah, itu tuh disebabkan apa ya Kang Teh, kalau boleh tahu? Apakah dijelaskan dalam jurnalnya, atau kalau misalkan tidak ada di dalam jurnalnya, boleh nggak sepengetahuan Akang Teteh itu tuh dapat disebabkan oleh apa gitu? Terima kasih. Oke, berikutnya Yoga, silakan. Oh iya, terima kasih Bu. Izin bertanya NPM 149. Mungkin dari dua jurnal yang telah dipaparkan oleh Alang dari kelompok 4 kan ya? 4 tadi. Ada nggak sih gitu plankton yang benar-benar tinggi si kelimpahannya teh? Nah, yang dimana ya itu. Terus kalau si plankton itu udah tinggi kelimpahannya, mengindikasikan apa ke perairannya? Itu sih dari saya mah. Atur nuhun, Kang Teteh Ibu. Oke, terima kasih untuk Yoga. Jadi untuk kelompok 4, karena tadi yang bertanya langsung 2, tolong dicatat dan dicari jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan. Terima kasih untuk presentasinya.
Berikutnya saya pindah ke kelompok 1. Kelompok 1 sudah ada di sini. Oh ya, untuk kelompok 4 saya minta yang jawab jangan Rakil dan Fadlan lagi ya. Anggota kelompok yang lainnya. Oke. Kelompok 1 ada siapa? Hadir, Bu. Oke. Oke, silakan presentasi. Dipersiapkan presentasinya dan on cam. Punten, apakah sudah terlihat, Bu? Udah terlihat. Dianja dengan nomor NPM 114. Saya di sini sebagai moderatornya. Sebelumnya, ini kami akan menjelaskan. Ini kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil PowerPoint yang kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Naufal, kedua Nancy, keempat ada Marshall, kelima ada Selin, keenam ada Ayu. Next slide. Ini yang mau presentasinya siapa? Dilanjut aja sama saya. Mungkin Agung ada narasinya ya, Bu. Mohon maaf yang lain. Kita mulai ya. Kita di sini mereview jurnal pertamanya, yaitu berjudul Identifikasi Zooplankton di Perairan Pulau Bunaken, Manado. Pendahuluannya di sini di Pulau Bunaken merupakan sebuah pulau yang terletak di Manado, kota Manado, Sulawesi Utara. Di pulau ini juga sudah banyak dilakukan kegiatan sehari-hari oleh masyarakat sekitar yang berdampak pada kesuburan perairan tersebut. Salah satu indikator yang digunakan dapat melihat tingkat kesuburan perairan tersebut adalah kelimpahan dari zooplanktonnya. Zooplankton merupakan organisme yang hidup melayang-layang dalam perairan yang pergerakannya terbawa arus. Zooplankton juga menjadi salah satu organisme penopang kehidupan karena menempati tingkat dasar dalam rantai makanan. Kondisi ini membuat zooplankton menjadi agen transfer energi dari indikator fitoplankton yang sekaligus merupakan indikator kesuburan suatu perairan. Namun tidak semua zooplankton bisa dijadikan sebagai indikator dari kesuburan suatu perairan. Zooplankton juga merupakan suatu pengontrol bagi produksi primer fitoplankton. Perubahan lingkungan dan ketersediaan makanan fitoplankton akan mempengaruhi kelimpahan dari zooplankton. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelimpahan zooplankton yang ada di Pulau Bunaken, Manado. Adapun metode penelitiannya, waktu dan tempat dilaksanakannya di Pulau Bunaken tentunya di Manado, dan dilanjutkan di dalam laboratorium biokonservasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Unsrat. Adapun material yang digunakannya, yang pertama peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buret, statif, dan klem, botol Winkler 250 ml, termometer, air linear, pipet volume, sesi disk 20 cm, plankton net, botol sampel, tali, alat ukur, mikroskop, cawan petri, pipet tetes, kamera digital, gelas objek. Adapun bahannya yang digunakan dalam penelitian ini adalah air permukaan perairan dari Pulau Bunaken dan Lugol. Tekniknya, pengambilan sampel dilakukan pada 4 stasiun. Setiap stasiun terdiri dari 3 titik pengambilan sampel, serta pengambilan sampel menggunakan plankton net dengan menarik plankton net sejauh 10 meter di tiap titik. Setelah mendapatkan sampel, lalu dibawa ke laboratorium FMIPA Unsrat untuk dilakukan identifikasi. Lalu ada hasil dan pembahasannya. Dari penelitian ini didapatkan 14 kelas dan 28 jenis dengan jumlah total 7.676 individu zooplankton. Dari stasiun 3 dan 4 merupakan stasiun dengan jumlah kelas terbanyak, yaitu 11 kelas. Sedangkan kelas yang paling banyak diidentifikasi adalah kelas Globothalamea. Globothalamea ditemukan di setiap stasiun dengan total genus yang berbeda tiap stasiun. 3 genus untuk stasiun pertama, 5 genus pada stasiun 2, dan 3 serta 4 genus pada stasiun 4. Bisa dilihat ya, di sini terdapat tabel. Tadi sudah lihat ada 14 genus, 14 kelas yang terdiri dari 28 genus. Di kelas pertama Maxillopoda terdapat 4 genus. Untuk kelas Crinoidea tidak teridentifikasi sampai genus, sama seperti kelas Hydrozoa yang pada genus Symanophora dan Crustacea pada Nauplius. Bu, ininya dibacakan atau langsung saja? Disebutin aja jenisnya, skip langsung. Ya, ini dari genus Harpacticoid. Lalu ada Mysis dan Sagitta. Silahkan dilanjut. Nah, untuk kesimpulannya tersendiri, zooplankton yang ditemukan di perairan Pulau Bunaken ada sebanyak 28 genus yang terdiri dari Calanoid, Cyclopoid, Harpactioid, Nauplius, dan masih banyak lagi menurut Ruga et al. 2014. Nah, kesimpulan yang diambil dari reviewer yaitu kelimpahan zooplankton yang teridentifikasi sebanyak 14 kelas dan 28 genus di Pulau Bunaken, Manado. Hal tersebut menandakan kelimpahan zooplankton masih termasuk banyak juga, karena kelimpahan tersebut masih dalam kategori baik. Nah, untuk jurnal 2, yaitu kelimpahan plankton terhadap kualitas air di perairan Malang, Rapat Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pendahuluan. Malang Rapat merupakan salah satu desa di Kabupaten Bintan yang wilayah perairannya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, terutama aktivitas penangkapan ikan, serta memiliki perikanan tangkap yang baik. Kelimpahan ikan juga tergantung pada sumber makanannya. Salah satunya adalah fitoplankton sebagai sumber makanan utama. Kelimpahan fitoplankton ini bergantung pada kualitas perairan yang ada. Nah, ini ada metode penelitiannya. Yang pertama ada kelimpahan fitoplankton menurut Fahrul 2007.
Penentuan kelimpahan fitoplankton dilakukan berdasarkan metode sapuan di atas gelas objek sandwich rafter, dan kelimpahan fitoplankton dinyatakan secara kuantitatif dalam jumlah sel atau ml. Lalu yang kedua ada analisis keanekaragaman. Indeks keanekaragaman jenis adalah satu pernyataan atau gambaran secara matematik yang mempermudah menganalisa suatu jenis atau organisme. Perhitungan indeks keanekaragaman fitoplankton juga dilakukan dengan perhitungan menggunakan indeks Shannon-Wiener. Yang ketiga ada analisis keseragaman. Penyebaran jumlah individu pada masing-masing organisme dapat ditentukan dengan membandingkan nilai indeks keragaman dengan nilai maksimumnya. Nah, ini ada metode penelitian. Yang keempat ada analisis dominasi. Indeks dominasi digunakan untuk melihat ada tidaknya suatu jenis tertentu yang mendominasi dalam suatu jenis populasi. Dan yang terakhir ada analisis hubungan, yaitu analisis hubungan digunakan untuk melihat hubungan antara kelimpahan fitoplankton dengan beberapa parameter fisika kimia perairan. Hubungan tersebut yaitu antara kelimpahan fitoplankton dengan kekeruhan, kelimpahan suhu, salinitas, derajat keasaman, dan dengan arus. Untuk hasil pembahasan, yang pertama itu komposisi jenis fitoplankton di perairan Laut Malang Rapat ditemukan bahwa terdiri dari 3 genus serta 21 jenis. Nah, jenis fitoplankton yang didominasi itu Shurriella, dan jenis yang paling dikit itu Guetnarda flaccida. Dengan jumlah keseluruhan fitoplankton yang ditemukan itu sebanyak 1019 individu. Basilaria dengan total komposisi 802 individu, Cyanophyta dengan komposisi 121 individu, dan kelompok Chlorophyta dengan komposisi 96 individu. Dilanjut. Selanjutnya, hasil dari kelimpahan jenis fitoplankton yang mana didapatkan secara keseluruhan itu sekitar 203,8 individu per mililiter, dengan kelimpahan yang mendominasi itu terdapat pada jenis Shurriella dalam kelompok Basilaria sebanyak 14,6 individu per mililiter, sedangkan untuk terendah itu terdapat pada jenis Guetnarda flaccida, masih kelompok yang sama dengan kelimpahan 5,4 individu per mililiter. Nah, kelimpahan kelompok Basilaria ini diakibatkan oleh sifatnya yang kosmopolit atau dapat mampu beradaptasi dengan baik gitu. Jadi kemampuan bertahan hidupnya itu tinggi dalam berbagai kondisi. Selanjutnya, hasil dari keanekaragaman, keseragaman, dominansi fitoplankton di perairan Laut Malang Rapat didapatkan hasil bahwa keanekaragaman fitoplankton itu 4,33 yang masuk dalam kategori sedang, nilai yang kategori tinggi didapatkan 0,99, sedangkan untuk kategori rendahnya itu 0,05. Nah, yang menandakan bahwa kondisi perairan ini dapat dikatakan baik, beraneka ragam, serta sesuai karena nilai keanekaragaman dan keseragaman yang dapat itu sedang dan tinggi. Namun, karena nilai dominansi yang rendah, maka tidak ada jenis fitoplankton yang mendominasi, yang menjadikan bahwa perairan tersebut baik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Kondisi hasil dan pembahasan. Kondisi perairan Laut Malang Rapat. Pengukuran menggunakan parameter fisika dan kimia, yaitu salinitas suhu, kekeruhan, arus, derajat keasaman, oksigen terlarut. Nah, untuk suhu yang didapatkan sebesar 28,69 derajat, artinya biota masih dalam keadaan layak untuk hidup di perairan tersebut karena baku mutu yang berkisar antara 25 sampai 30 derajat, serta suhu optimum untuk pertumbuhan fitoplankton adalah berkisar antara 25 sampai 32 derajat. Untuk salinitas yang didapatkan sebesar 36,02 part per million dengan baku mutu 30 sampai 32 ppm. Artinya salinitas tergolong tinggi karena kemungkinan pada saat pengambilan sampel sedang dalam keadaan gerimis atau karena faktor lain seperti sirkulasi air, penguapan, curah hujan, dan aliran sungai. Nah, untuk kecepatan arus sebesar 0,0595 meter per second termasuk ke dalam kategori lemah karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,1 ms. Parameter ini merupakan salah satu faktor merata atau tidaknya sebaran fitoplankton.
Kecerahan. Kecerahan perairan yang didapatkan pada perairan tersebut bisa mencapai kedalaman 13,61 cm. Derajat keasaman. Hasil pengukuran menunjukkan pH sebesar 7,86. Artinya pH tersebut masih dalam kondisi cukup sesuai untuk keberlangsungan hidup fitoplankton. Karena menurut Kepman LH 2004, pH optimum untuk fitoplankton adalah 7 sampai 8,5. Oksigen terlarut. Hasil pengukuran oksigen terlarut di perairan Malang Rapat didapatkan hasil pengukuran yaitu 7,8 mg per liter dengan baku mutu 5,45 mg per liter sampai 7 mg per liter. Dengan demikian, dikatakan kondisi perairan masih baik karena fitoplankton yang melimpah sehingga oksigen terlarut tinggi serta plankton yang dapat hidup baik pada konsentrasi oksigen lebih dari 3 mg per liter. Nah, hubungan kelimpahan fitoplankton dengan kualitas air. Nilai koefisien korelasi air sebesar 0,811 menunjukkan bahwa hubungan antara kelimpahan fitoplankton dengan kualitas air adalah kuat. Kemudian, nilai adjusted air square menunjukkan nilai sebesar 0,308. Artinya, persentase sumbangan penuh kualitas air, suhu, salinitas, arus, kecerahan, pH, dan DO terhadap fitoplankton yaitu sebesar 70,8% dan sisanya sebesar 29,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Nah, selanjutnya ada klasifikasinya dari Chlorophyta dan jenis spesiesnya Spirogita sp. Next. Lalu yang kedua ada Cyanophyta, yaitu spesiesnya Corococcus turgidus. Selanjutnya ada Bacillariae. Di sini mempunyai filum Octoporita, kelasnya Bacillariophytaceae, ordo Bacilla. Agung, maaf di ini aja, di next aja langsung. Nah, langsung kesimpulan. Iya. Kesimpulan yang direview ambil yaitu kelimpahan fitoplankton yang ditemukan di perairan Laut Malang. Rapat, sangat banyak dan beragam. Terdapat 1019 individu yang tercakup dalam 21 spesies dan 3 genus. Namun, pada perairan tersebut tidak ada fitoplankton yang mendominasi. Kualitas air di perairan tersebut juga masih dalam kategori baik karena kelimpahan fitoplankton yang banyak dan rata-rata parameter fisika dan kimia yang memenuhi syarat untuk kehidupan biota perairan, serta hubungan kelimpahan fitoplankton dan kualitas air yang sangat kuat dan kualitas air sangat mempengaruhi kelimpahan fitoplankton. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 untuk presentasinya. Nah, saya buka satu penanya aja, Taufik. Zulfan apa Taufik dulu nih yang pertama? Salah satu aja ya. Oke, Taufik aja dulu ya. Nanti Zulfan bertanya ke kelompok 6. Oke, silakan Taufik. Oh ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Taufik Fuadin, NPM akhir 198. Izin bertanya ya, kan di jurnal yang pertama itu yang di Pulau Bunaken Manado itu ya, kan yang paling banyak ditemukan itu kan dari kelas Globothalamea ya, kalau nggak salah. Nah, itu tuh bisa paling banyak yang diidentifikasi, yang paling banyak ditemukan itu kenapa ya bisa banyak itu? Apakah ada faktor tertentu gitu? Apakah memang dari habitat dari kelas Globothalamea itu cocok hidup di perairan kayak Pulau Bunaken Manado gitu? Itu Kang. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Silakan dicatat oleh kelompok 1 dan didiskusikan jawabannya untuk pertanyaan dari Taufik. Terima kasih presentasinya. Sekarang ke kelompok terakhir, kelompok 6. Sudah ada di sini? Kelompok 6. Kelompok 6 ada? Sudah. Sudah. Ada Bu, ada. Oh, ada. Oke. Oke, silakan presentasikan hasil reviewnya.
Izin bertanya, Bu, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Silakan mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Kelompok 6 beranggotakan saya, Rama Bergawa dengan NPM Akhir 163, Larry, NPM Akhir 167, Rizky Putra 175, Syakir 179, Jenny 188, Rian Muhammad Ihsan 191, dan Bella Risa 192. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang pertama dengan judul Komunitas Klorophyta sebagai bioindikator pencemaran air di Bendungan Pandan Duri, Kecamatan Terara, Lombok Timur. Jurnal satu ini ditulis oleh Zikria, Imam Bahtiar, dan Lalu Japa, diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2020. Pendahuluannya, Bendungan Pandan Duri terletak di Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur yang memiliki luas sekitar 442 hektar. Tujuan utama pembangunan Bendungan Pandan Duri yaitu untuk memenuhi kebutuhan air irigasi pertanian, terutama di luar musim hujan, demi meningkatkan produksi pertanian lahan kering di daerah selatan. Selain itu, Bendungan Pandan Duri berfungsi sebagai salah satu sumber mata pencarian masyarakat dengan membangun keramba jaring apung yang menggunakan pakan sebagai sumber makanan ikan. Penggunaan pakan ikan dapat menurunkan kualitas air karena pakan yang tidak dimakan oleh ikan akan mengendap di dasar perairan dan terakumulasi dengan feses ikan. Tentu hal ini kemungkinan besar akan menimbulkan masalah lingkungan karena banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan sehingga air menjadi tercemar. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji struktur komunitas mengenai komposisi, kelimpahan, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan indeks dominasi spesies khususnya fitoplankton dari divisi Klorophyta pada Bendungan Pandan Duri. Metode penelitiannya, jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Sampel air diambil pada pertengahan bulan Juni 2020 di Bendungan Pandan Duri, sedangkan pengamatan mikroskopis dan identifikasi dari sampel fitoplankton dilakukan di Laboratorium FMIPA Pendidikan Biologi Universitas Mataram pada akhir Juni hingga pertengahan Juli 2020. Pengambilan sampel menggunakan teknik haphazard yang dilakukan di 5 stasiun pengamatan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya hasil dan pembahasan kelimpahan klorophyta, kelimpahan fitoplankton dari divisi klorophyta yang ditemukan di 5 stasiun pengamatan di Bendungan Pandan Duri secara keseluruhan adalah 2,177,33. Kelimpahan tersebut lebih rendah dibandingkan kelimpahan klorophyta yang ditemukan di beberapa bendungan, waduk, atau danau di Indonesia. Di antaranya yakni penelitian yang dilakukan oleh Saragih dan Eriska tahun 2018 yang melaporkan kelimpahan klorophyta di Danau Sipin, Kota Jambi sebesar 371,00, di Waduk Panjalin, Kabupaten Brebes berkisar antara 2.418 sampai 6.954,23 Arum 2017. Di Waduk Dharma, Jawa Barat sebesar 352,25 dan di Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang berkisar antara 97 sampai 5.044. Selanjutnya ini ada kelimpahan fitoplankton pada setiap stasiun pengambilan sampel. Lalu kelimpahan fitoplankton setiap spesies klorophyta. Spesies yang memiliki kelimpahan tinggi yakni spesies Gonium sp, Gonium sp2, Gonium sp1, Westella botryoides, Monorapidium irregulare, dan Monorapadium contortum. Kelima spesies tersebut ditemukan di semua stasiun. Selanjutnya ini spesies yang memiliki kelimpahan tertinggi
yaitu Westella botryoides. Lanjut. Lalu spesies Monorapadium irregulare. Dan spesies Monorapadium contortum. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan komposisi Chlorophyta. Hasil identifikasi spesies fitoplankton dari divisi Chlorophyta di bendungan Pandan Duri ditemukan sebanyak 14 spesies yang terdiri dari 1 kelas, 4 ordo, dan 10 genus. Secara keseluruhan, proporsi spesies tertinggi adalah spesies Gonium sp2 dengan presentasi sebesar 17% dan proporsi spesies terendah adalah spesies Pediastrum duplex var. Gracillimum dan Calmidomonas sp dengan presentase masing-masing 1%. Komposisi spesies fitoplankton dari divisi Chlorophyta ditunjukkan pada gambar ketiga. Bendungan Pandan Duri memiliki jenis perairan yang tergenang dengan arus yang rendah sehingga relatif tenang dan dapat mendukung kehidupan dari Chlorophyta. Nah, berikut adalah komposisi spesies fitoplankton divisi Chlorophyta di bendungan Pandan Duri setiap stasiun. Nah, di sebelah kanan tabel itu ada spesies-spesiesnya, ada 14 spesies. Lanjut, Bang. Lanjut, Ram. Komposisi selanjutnya ada komposisi ordo fitoplankton divisi Chlorophyta di bendungan Pandan Duri setiap stasiun. Yaitu ada Sphaeropleales, Chlorococales, Salamidomodales, dan yang terakhir ada Decimidiales. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Indeks dari komunitas Chlorophyta, indeks keanekaragamannya secara keseluruhan sebesar 2,21. Nilai indeks keanekaragaman spesies tersebut termasuk ke dalam kategori keanekaragaman sedang, karena berada pada kisaran 1-2,5 menurut tabel 1. Nilai indeks tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mardani et al. 2016 yang melaporkan bahwa indeks keanekaragaman spesies fitoplankton di bendungan Pandan Duri berkisar antara 0,02 sampai dengan 0,07. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kondisi lingkungan yang mengalami perubahan karena aktivitas masyarakat di bendungan Pandan Duri seperti membangun keramba jaring apung dan juga membuang sampah. Selain itu, meningkatnya nilai indeks keanekaragaman spesies tersebut disebabkan juga oleh kemampuan spesies fitoplankton untuk beradaptasi dengan lingkungan sehingga produktivitasnya tinggi, menurut Wiercy et al. 2019. Next, Kang. Di sini ada tabelnya, yang dimana di sini ada indeks komunitas spesies fitoplankton divisi Chlorophyta dari setiap stasiun, sehingga didapatkan rata-ratanya adalah 2,21, 0,18 dengan J 0,83 dan 0,07 dan D yaitu 0,12 dan 0,11. Hasil dan pembahasan tingkat pencemaran air di bendungan Pandan Duri. Tingkat pencemaran perairan di bendungan Pandan Duri dilihat dari kelimpahan spesies fitoplanktonnya dari divisi Chlorophyta termasuk ke dalam kategori tercemar ringan atau oligotrofi. Seperti pada tabel 2, di mana menunjukkan hasil pengukuran faktor lingkungan berdasarkan suhu, pH, DO, dan juga kandungan nitrat dan fosfat. Berdasarkan rumusan masalah, didapatkan simpulan bahwa yang pertama, kelimpahan fitoplankton divisi Chlorophyta di bendungan Pandan Duri sebesar 217,33 individu per liter. Yang kedua, ada fitoplankton divisi Chlorophyta yang ditemukan di bendungan Pandan Duri terdiri dari 4 ordo, yakni Sphaeropleales sebanyak 51%,
Chlorococcales sebanyak 22% dan Chlamydomonas 21%, dan terakhir ada Desmodiales 6%. Yang ketiga, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan indeks dominansi spesies fitoplankton divisi chlorophyta di bendungan Pandan Duri masing-masing sebesar 2,28, 0,84, dan 0,11. Indeks keanekaragaman spesies tergolong ke dalam keanekaragaman sedang. Dan yang terakhir ada tingkat pencemaran airnya yaitu dalam pencemaran sedang atau oligotropik. Selanjutnya ada jurnal kedua, yaitu identifikasi mikroalga dari divisi Chlorophyta di Waduk Sumber Air Jaya Dusun Kecamatan Bulelawang, Kabupaten Malang, yang ditulis oleh Fauziah SM dan terbit pada bulan Februari tahun 2015. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu waduk merupakan genangan air yang cukup besar di mana terdapat berbagai jenis organisme di dalamnya, baik berupa ikan kecil, tumbuhan air, maupun mikroorganisme yang disebut fitoplankton atau plankton yang menyerupai tumbuhan yang bebas melayang dan hanyut dalam perairan serta mampu berfotosintesis yang biasa juga disebut dengan nama mikroalga. Chlorophyta atau alga hijau merupakan kelompok terbesar dari vegetasi alga. Banyak ditemukan di perairan dengan cahaya yang cukup dan produsen utama dalam ekosistem perairan. Waduk Sumber Air Jaya ini memiliki potensi daya tarik untuk dimanfaatkan sebagai pariwisata dan rekreasi alam, bahkan juga sudah terdapat beberapa kalangan masyarakat yang berenang dan mencuci di waduk ini. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi mikroalga yang ada di daerah tersebut karena aktivitas masyarakat yang mempengaruhi jenis mikroalga yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat. Ada di in situ dan ex situ. Identifikasi dilakukan di Laboratorium Ekologi jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengambilan sampel dan pengamatan dilakukan pada September 2014 di Waduk Sumber Air Jaya, Kecamatan Bulelawang, Kabupaten Malang. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alatnya pada in situ yaitu luxmeter, plankton net, termometer, gelas ukur, pipet tetes, botol sampel 100 ml, botol air mineral, plastik, karet gelang, dan nampan plastik. Yang di ex situ yaitu mikroskop cahaya, objek gelas, dek gelas, dan pipet tetes. Bahannya sampel air dari setiap pos, Aquades 25 ml, formalin sebanyak 4% atau 25 ml, dan tisu. Selanjutnya ada langkah kerja. Yang Maaf, langkah kerjanya di skip, langsung aja. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui jenis mikroalga yang terdapat di Waduk Sumber Air Jaya Dusun Krebet, Kecamatan Bulelawang, Kabupaten Malang. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Spesies yang paling banyak ditemui adalah Ulotrix sp. Laporan pengamatan dari ketiga pos yang diteliti, yaitu yang pertama pada pos 1, terdapat suhu 35 derajat Celcius, intensitas cahayanya 0,3, ditemukan Ulotrix sp yang berbentuk filamen. Pos 2, suhunya 25 derajat Celcius, intensitas cahayanya 0,4, ditemukan Ulotrix sp dan Clostridium sp yang berbentuk bulan sabit. Yang ketiga ada pos 3, suhunya 25 derajat Celcius, intensitas cahayanya 0,4, Candela, ditemukan Ulotrix sp dan beberapa Spirogyra sp yang berbentuk filamen helix. Ini merupakan tabel dari hasil pengamatan dari pos 1 sampai pos 3. Berikutnya ini ada spesies dari
Ulotrix SP yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu sel tidak bercabang, Enggak, maaf Rizky, disebutkan saya spesiesnya, langsung next ke slide yang berikutnya. Siap Ibu. Dilanjut, Kang. Nah, selanjutnya ada Clostridium SP. Ada spesies dari Clostridium SP. Dan selanjutnya ada Spirogyra SP. Spesies dari Spirogyra SP. Nah, untuk kesimpulannya, itu ditemukan 3 jenis spesies Chlorophyta, yaitu Ulotrix SP, Clostridium SP, dan Spirogyra SP. Disarankan agar diadakan penelitian lebih lanjut mengenai kepadatan populasi dan keragaman mikroorganisme lain di Waduk Sumber Air Jaya Dusun Krebet, Kecamatan Bulu Lawang, Kabupaten Malang, untuk mengetahui keragaman lainnya. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Untuk yang bertanya, dipersilakan. Oke, silakan. Tadi Zulfan mau bertanya ke kelompok 6 kah? Yang tadi sebelumnya kan kelompok 1, cuman saya alihkan ke kelompok 6, jadi bertanya atau enggak? Karena pertanyaannya ada di bahasan kelompok sebelumnya, kayaknya enggak sih Bu, buat kelompok ini. Soalnya nggak ada di jurnal pembahasan. Oke, nggak apa. Ada yang mau bertanya ke kelompok 6? 1 orang? Ada? Atau dari Akang Tetehnya, ada yang mau ditanyakan Kang Teh ke kelompok 6? Sini ada siapa nih? Kang Alpri, Kang Roja, atau Teh Putri? Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 6? Silahkan. Ya, boleh Bu. Tadi yang jurnal pertama atau kedua, Akang lupa. Tadi ada bahasan terkait oligotrofik atau pencemaran sedang ya, kalau tidak salah. Nah, boleh penjelasan terkait itu enggak? Atau apa indikasi dikatakan perairan tersebut tadi dikatakan pencemaran sedang atau oligotrofik gitu? Atau tidak ada salah kata di situ seperti itu? Sekian Bu. Oke, itu pertanyaan untuk kelompok 6. Silakan dicari. Sebenarnya sudah disampaikan waktu semester 1. Jadi bisa kalian cari lagi bahan kuliahnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 6 untuk presentasinya. Sekarang kita mulai lagi ke kelompok yang pertama, menjawab pertanyaan dari Alteus. Kelompok 10 sudah bisa menjawab pertanyaan dari Alteus. Silakan. Iya Bu, izin menjawab. Dari pertanyaan Kang Alteus tadi, adakah pengaruh dari overcapacity KJA dengan blooming plankton di Waduk Cirata? Sebenarnya mohon maaf kalau misalkan jawabannya kurang memuaskan, karena di review jurnal sebelumnya kami tidak membahas mengenai KJA-nya gitu. Jadi kami mencari literatur yang lain gitu dengan jurnal yang lain, dan menemukan salah satu jurnal dengan judul Kualitas Perairan di Waduk Cirata. Di sini dijelaskan bahwa perikanan dengan KJA atau karamba jaring apung ini tuh akan menghasilkan sisa-sisa pakan yang terakumulasi di dalam waduk dan dekomposisinya menghasilkan nutrien. Tapi selain dari KJA, Waduk Cirata juga mendapatkan nutrien dari buangan industri dan kegiatan pertanian di sekitarnya. Nah, masuknya nutrien ke dalam badan air Waduk Cirata akan dimanfaatkan secara langsung oleh plankton untuk pertumbuhannya. Tapi dalam pemanfaatannya ini tuh setiap plankton pastinya berbeda-beda, sehingga kemampuan pertumbuhannya pun akan berbeda pula gitu. Jadi kami mencoba menyimpulkan dari jika adanya overcapacity dari KJA ini, menurut kami bisa saja berpengaruh terhadap adanya blooming plankton, karena sisa-sisa dari KJA tadi yang menghasilkan nutrien yang dimanfaatkan langsung oleh plankton untuk pertumbuhannya secara cepat gitu. Jadi mungkin saja pertumbuhan secara cepat sampai adanya terjadi blooming plankton gitu.
Mungkin seperti itu dari saya. Mohon maaf bila ada kurang. Terima kasih. Oke, dari kelompok 10 ada yang mau menambahkan lagi jawaban dari Putri? Ada? Sudah cukup jelas semua yang dijelasin Putri tadi, Bu. Oh iya, oke. Dari Kang Roja, Kang Alpri, dan Teh Putri, ada yang mau ditambahkan terkait dengan pertanyaan dari Altius? Sebenarnya kalau untuk KJA ya, ketika sebenarnya tadi udah jelas sih penjelasannya. Paling salah satu sebab dari atau akibat lah ya, akibat dari ketika over capacity dari KJA sendiri, salah satunya kan bisa kita lihat kematian ikan secara massal tidak hanya terjadi di Waduk Cirata seperti di waduk-waduk yang lain. Hal ini dikarenakan kandungan sisa pakan ataupun sisa metabolisme dari ikan itu mengendap gitu, sehingga terjadi peningkatan amonia. Nah, ketika peningkatan amonia itu meningkat akan menyebabkan penurunan kualitas air. Salah satu pengaruhnya ketika penurunan kualitas air itu mungkin ikan. Selain itu juga akan berpengaruh terhadap fitoplankton ataupun zooplankton yang ada di dalam perairan tersebut, seperti itu. Nah, ketika tingkat amonia yang tinggi, maka yang akan terjadi adalah dimungkinkan ada pasti jenis plankton yang ada, tapi hanya sedikit, di mana plankton-plankton yang hanya dapat hidup di situ yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap kualitas perairan di perairan tersebut. Seperti tadi tadi ada beberapa kelompok yang bilang beberapa jenis plankton yang dapat hidup dengan toleransi yang tinggi seperti itu, sehingga menyebabkan mungkin keanekaragaman ataupun ya diversitasnya itu tidak terlalu tinggi seperti itu, karena hanya pada plankton-plankton tertentu yang dapat hidup di perairan tersebut seperti itu. Oke, dari Teh Putri atau Kang Roja ada tambahan lagi? Cukup. Oke, ya, oke, benar ya jawabannya. Jadi kalian semakin paham dengan apa yang kalian sampaikan. Dan juga tadi kalian menyinggung di jurnal yang dari Bu Isni dan Bu Zaida dan Pak Asep itu ada yang melimpah itu jenis mikrosistis. Jadi sebenarnya bisa dilihat juga dari kelimpahan yang lebih banyak itu si mikrosistis, dia udah mengindikasikan bahwa perairan tersebut termasuk ke kondisi kualitas air yang kurang baik. Jadi kondisinya sudah tercemar. Nah, di sini pasti ada beberapa pertanyaan dari kalian, apakah si mikrosistis ini akan atau bisa dimanfaatkan oleh pakan ikan. Nah, untuk informasi kalian juga, si mikrosistis ini ada di beberapa penelitian di tahun 1872 ditemukan itu untuk ke sistem pencernaannya, salah satu jenis ikan nila itu dia bisa, tapi keefektifan untuk si mikrosistis untuk dijadikan pakan dan dicerna oleh ikan itu hanya 40%. Sisanya dia sangat sulit dicerna oleh jenis ikan yang lainnya. Jadi yang baru bisa dimungkinkan kalau misalnya untuk dijadikan pakan itu untuk jenis ikan nila saja. Jadi makanya untuk kalau misalnya udah ada kelimpahan atau jumlah mikrosistis terlalu banyak, berarti itu istilahnya kondisi airnya sudah tidak baik-baik saja. Jadi perlu ada penanggulangan atau penanganan yang lebih lanjut lagi untuk menangani kondisi perairan agar tidak tercemar lagi. Oke, terima kasih untuk kelompok 10 sudah menjawab sangat baik dari pertanyaan Altius. Berikutnya kelompok 4, pertanyaan dari Amelia, Amelia dan Yoga, apakah sudah bisa dijawab? Iya Bu, izin menjawab. Oke. Oh ya, Siti Aulia, silakan. Tadi kan Teh Amel bertanya dari nilai keragaman jenis relatif rendah itu disebabkan oleh apa? Dari jurnal tadi yang setelah saya baca, berdasarkan hasil analisis komponen utama, parameter yang lebih berpengaruh terhadap kelimpahan fitoplankton dan kelimpahan zooplankton itu ada pH, suhu, salinitas, kekeruhan, sama fosfat. Terus contoh dari pH itu yang dari pengamatannya, dari semua stasiun itu pH-nya itu berkisar dari 7,93 sampai 8,12, yang dimana semakin banyak karbon dioksida yang dihasilkan oleh proses respirasi, maka pH akan semakin rendah. Lalu yang ada salinitas rendah itu ada di stasiun 11 dan 12 dengan nilai salinitas 29 ppt.
Hal ini diduga karena berpengaruh hak asukan air tawar dari sungai yang dapat menurunkan nilai salinitas. Segitu saja Bu jawaban yang kami temukan. Maaf jika belum jawab. Oke, nggak apa, nggak masalah. Oke, berikutnya pertanyaan dari Yoga. Tadi Ya, yang jawab. izin, Oke, silakan. izin masuk, Bu. Ingin menjawab Kang Yoga. Jadi pertanyaannya, ada nggak sih plankton yang benar-benar tinggi kelimpahannya? Terus mengidentifikasinya apa? Jadi jawabannya itu, jadi di jurnal 1 itu plankton paling banyak adalah diatom. Basilia rhyopiceae. Di penelitian itu disebutkan kelimpahan plankton tersebut mencapai 97%. Plankton ini merupakan bioindikator bagi perairan karena kalau ada plankton ini di suatu perairan maka air tersebut masih baik. Itu Bu pertanyaannya. Cukup jelas Kang juga. Komprehensif. Oke. Dari kelompok 4 ada yang mau menambahkan lagi jawaban dari tadi Siti Aulia dan Riza? Barangkali kalian ingin menambahkan atau sama saja jawabannya? Kelompok 4? Oke, dari Kang Roja mungkin ada yang mau ditambahkan Kang terkait dengan pertanyaan dari Amelia dan Yoga? Mungkin coba sama Kang Afri atau Kang Putri dulu aja Bu. Oke, silakan Kang Afri. Ya, mangga. Tadi mungkin pertanyaan, apakah dari Kang Yoga ya, NPM 149, apakah ada jenis plankton yang tinggi dan mengindikasikan apa kalau tidak salah seperti itu. Nah, kalau untuk jurnalnya tadi mungkin sudah disebutkan ya, itu, tapi mungkin contoh lain seperti itu ya. Ketika ada plankton yang tinggi, kepadatannya, kapasitasnya atau kelimpahannya tinggi, sebenarnya tinggi ini bisa apa ya? Kalau dia di tahap tingginya masih dalam toleransi atau tinggi seperti tadi, tinggi karena pembandingnya kecil seperti itu, tidak masalah gitu. Namun ketika dia itu kelimpahannya tinggi sudah masuk kategori blooming atau ya blooming seperti itu merupakan sudah menjadi dampak yang negatif seperti itu. Mungkin di kelas juga sudah dijelaskan terkait dampak negatif atau dampak positif dari plankton. Nah, salah satunya itu ketika mungkin teman-teman sudah pernah mendengar red tide. Nah, itu kan salah satu fenomena yang ada di laut ataupun di air tawar yang disebabkan karena adanya blooming dari salah satu fitoplankton Goniaulax kalau tidak salah atau Nautiluca seperti itu. Nah, dari blooming ini dapat menyebabkan berdampak buruk seperti itu. Dampak buruknya itu salah satunya itu mungkin kandungan dari beberapa jenis plankton itu tidak baik, dapat membuat ekosistem di perairan itu menjadi berubah seperti itu. Mungkin kandungan racun ataupun kandungan yang lainnya seperti itu. Ketika ada kelimpahan yang tinggi, tergantung dari kelimpahannya itu tinggi atau tidak, tingkat ketinggiannya itu kelimpahannya itu seperti apa, dan jenis yang melimpah itu apa seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu. Oke, dari Teh Putri, ada yang mau ditambahkan, Teh? Sudah cukup, Ibu, sudah terjelaskan. Oke, ya. Benar ya untuk jawabannya. Jadi, tergantung juga dengan sebenarnya nutrien juga sih. Jadi, ini saya juga dapat informasi dari beberapa jurnal. Kayak contohnya, kalau misalnya kandungan fosfat itu rendah, tergolong sedikit. Nah, itu biasanya yang lebih banyak mendominasi atau yang lebih banyak ditemukan keberadaannya itu jenis diatom. Berikutnya kalau misalnya ini kita lihat kalau dari kandungan, salah satu faktor itu dari kandungan fosfat, nutrien fosfat. Kalau yang misalnya ditemukan jumlah kandungan fosfatnya itu sedang, biasanya yang lebih banyak mendominasi atau lebih tinggi keberadaannya itu jenis klorofise. Dan kalau semakin tinggi kandungan fosfatnya, yang akan lebih banyak ditemukan itu beberapa jenis atau satu jenisnya itu yang akan melimpah yaitu dari cyanophyce. Jadi ada bisa juga kalau misalnya nutrien ini yang melimpah, jenisnya
di beberapa jurnal sudah ditentukan jenis ini yang akan banyak ditemukan pada saat kalian misalnya melakukan penelitian. Jadi itu tambahan untuk pertanyaan Yoga ya, dan juga Melia itu juga bisa. Nah, kalau untuk ditemukannya keberadaan atau keragamannya rendah atau misalnya tinggi, itu juga ada faktor kualitas air, dan juga kita lihat dulu pada saat pengambilan sampel itu pada musim apa? Musim hujankah atau musim kemarau? Karena musim ini mempengaruhi juga ke kelimpahan plankton yang terdapat suatu perairan. Bisa jadi pada saat kita mengambilnya itu setelah hujan, otomatis kelimpahan planktonnya tidak akan sebanyak pada saat musim kemarau. Jadi ada faktor dari cuaca juga. Selain itu ada faktor arus dan faktor yang lainnya. Jadi mempengaruhi tinggi rendahnya keberagaman atau keanekaragaman dari si plankton yang ditemukan di perairan. Jadi itu tambahan jawaban untuk Amelia dan juga Yoga. Apakah sudah cukup terjawab? Oke. Berikutnya kelompok 1, pertanyaan dari Taufik, apakah sudah bisa dijawab? Silakan. Mohon izin menjawab pertanyaan Kang Taufik, Ibu. Sebelumnya, Kang Taufik itu bertanya mengenai banyaknya ditemukan kelas Globothalamea. Nah, bisa paling banyak tuh kenapa? Apa ada faktor tertentu? Nah, jawabannya yaitu menurut literatur, Boltovskoy dan Wright tahun 1976 mengatakan bahwa Globothalamea merupakan organisme zooplankton yang dapat hidup baik dalam perairan dangkal maupun perairan dalam. Zooplankton dari filum Foraminifera tersebut hidup di daerah yang bersubstrat pasir dan terdapat karang, karena menggunakan karang sebagai tempat asosiasi dan sebagai produsen kalsium karbonat atau CaCO3, yang kemungkinan pada setiap stasiun merupakan habitat baik bagi Globothalamea. Gitu, Ibu. Oke. Ada tambahan lagi dari kelompok 1. Kelompok 1 ya? Ya benar, kelompok 1. Dari saya cukup, Bu. Oke. Ya, jawabannya benar sih. Kayak memang ada pengaruhnya juga dengan kondisi lingkungannya juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok 6. Kelompok 6 tadi yang bertanya siapa ya? Oh, Kang Alpri, sorry. Kang Alpri terkait dengan oligotrofik atau pencemaran sedang, itu indikatornya apa aja? Silakan kelompok 6 menjawab pertanyaannya. Baik, Bu. Jenny Gina Syifa, NPM 188, izin menjawab. Okay. Apakah suara saya terdengar? Kedengaran, tapi rada kecil di saya. Coba bisa dideketin mic-nya. Oh ya, siap, Bu. Oke. Kalau dari hasil kami berdiskusi tadi, kalau dari dilihat mengapa bisa disebut tercemar sedang gitu ya, dilihat dari indeks keanekaragamannya tadi yang ada di presentasi, di mana pada perairan ini tuh sebesar 2,21, sedangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, keanekaragaman yang sedang itu termasuk ke dalam 1 sampai 2,5. Jadi itulah kenapa masuknya ke kategori sedang. Untuk si tercemarnya sendiri karena apa? Itu karena kondisi lingkungannya yang tadi karena adanya keramba jaring apung, di mana kan keramba jaring apung ini ada banyak pakan gitu yang tidak termakan oleh ikan, ada yang jatuh ke dasar sehingga terakumulasi oleh sifasit ikannya sendiri. Lalu selain itu di bendungan ini tuh dijadikan juga sebagai tempat pariwisata gitu, sehingga nanti si pengunjung yang datang secara sengaja maupun tidak sering gitu membuang sampah sembarangan ke perairan tersebut. Itu sih, Bu, indikatornya. Oke, mungkin saya mau coba menanyakan lagi. Kalau dari kandungan nutriennya untuk kategori yang oligotrofik itu seperti apa? Kalau dari kandungan nutriennya kan tadi ditemukan sebanyak paling banyak itu dari 5 jenis, dari 3 jenis. Ini ya, Bu, dari 3 jenis fitoplankton. Kalau untuk itu yang jadi cari sendiri dari Westella ataupun yang lainnya, itu perannya sendiri adalah
sebagai produsen primer gitu di perairan. Nah, untuk jadi indikatornya mungkin dalam jurnal ini dilihatnya adalah seberapa banyak gitu. Kalau misalnya di situ ada banyak sekali, maka dapat ditentukan kalau kesuburannya itu semakin meningkat dari situ. Kalau kesuburan meningkat berarti daerah itu tercemar. Oke, Mungkin kira-kira seperti itu. nggak salah, tapi ada yang kurang. Jadi yang dimaksud sini sama Kang Alfred itu indikator, maksudnya apa ya, ciri-ciri suatu perairan itu bisa dikategorikan atau digolongkan sebagai kondisinya itu oligotropik atau tercemar sedang. Nangkep nggak Izin maksudnya? menjawab, Ya. menangkap. Kalau misalnya oligotropik sendiri seperti pada saat semester 1, itu yang Jenny ketahui, yang jadi tangkap, oligotropik itu justru pencemarannya tuh ringan gitu, dimana di situ tuh belum ada eceng gondok ataupun yang lainnya, jadi airnya tuh masih jernih gitu. Jadi Jenny lihat dari presentasi sendiri, mungkin kalau oligotropik itu sebenarnya bisa dikatakannya sebagai pencemaran ringan, karena yaitu karena belum ada banyaknya tanaman atau belum ada sama sekali. Oke, makasih. Dari kelompok 6, ada yang mau menambahkan jawaban dari Jenny? Mungkin menambahkan kalau kondisi oligotropik tuh kandungan N-nya tuh range-nya sekian sampai sekian, misalnya tuh kandungan NPLP-nya berapa, terus kandungan range produktivitas primernya tuh berapa, biomasanya berapa. Ada yang menemukan itu dari kelompok 6? Ada? Oke, nggak apa. Jadi gini, sebenarnya yang tadi ditanyakan Kang Alfred itu sebenarnya simpel, kalian cukup cari aja. Jadi oligotropik itu indikasinya apa? Memang benar sih oligotropik di beberapa referensi dia termasuk ke dalam pencemaran yang ringan. Tapi kita lihat dulu di beberapa jurnal si penentuan dia tercemar sedang, ringan ataupun berat itu biasanya ditentukan dulu dari kondisi waduknya atau perairannya. Kan tidak mungkin misalnya kita mematokkan si oligotropik di waduk Cirata contohnya, dia kan udah termasuk yang contoh parah. Range misalnya nilai 0 sampai 200 itu kalau di waduk lain itu termasuk yang rendah, tapi ternyata kalau misalnya kita masukin ke standar untuk ke waduk tertentu yang kondisi sudah terlalu parah, itu bukan lagi tercemar ringan, tapi sudah masuk lagi ke tercemar yang sedang ataupun berat. Jadi ada pengkategoriannya, biasanya ditentukan dengan kondisi si beban pencemaran yang masuk ke dalam suatu perairan. Jadi biasanya disesuaikan juga jenis atau nama waduk atau nama bendungannya. Tapi kalian bisa juga gunakan secara umum atau secara global standar atau patokannya kalau ini menentukan oligotropik, mesotropika, eutropika. Jadi itu bisa kayak gitu. Dari Kang Alfred, Kang mungkin bisa ditambahkan lagi. Silakan. Iya, jadi sebenarnya sih tadi Akang nanya itu benar sih dari kata Bu Fitri tadi. Karena teman-teman tadi melampirkan oligotropik atau, nah di situ atau pencemaran sedang ya kalau tidak salah. Sebenarnya tidak salah sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mungkin sekarang kalau dia ingin oligotropik khusus terkait oligotropik, mungkin hubungan eratnya itu adalah ke zat hara atau kandungan nutrien yang ada di suatu perairan itu gitu. Bisa mungkin di jurnal banyak terkait itu, misalnya akan dapat oligotropik itu bagaimana dikatakan oligotropik suatu perairan itu misalnya dari kecerahannya itu lebih dari 6. Kemudian ada kandungan nitrogen. Nah, di situ di bawah 0,1. Dari kandungan klorofil di bawah 2,5 seperti itu. Jadi sebenarnya tadi akan hanya ingin agar teman-teman tidak salah menangkap atau tidak salah tangkap terkait oligotropik dan pencemaran sedang tadi seperti itu. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Ya, oke, terima kasih untuk tambahannya dari Kang Alfred. Oke, jadi kalian coba nanti pada saat nanti di pertemuan berikutnya, kalau misalnya ada yang menanyakan terkait ini, isinya dipahami dulu maksudnya apa, karena
tidak menutup kemungkinan kita tidak hanya membahas tentang fitoplankton, tapi kita membahas juga tentang lingkungan yang mempengaruhi keberadaan si fitoplankton atau zooplanktonnya. Jadi tolong kalian dipelajari lagi ya. Nggak masalah sih kalau salah juga. Cuma saya mau nanya satu lagi, kelompok berapa tadi ya? Kelompoknya Rama tuh kelompok 6 ya? Tadi disebutkan itu ada namanya teknik haphazard. Itu teknik apa ya? Saya mau tahu aja. Ada yang sempat cari nggak? Itu apa? Ya kan ya, kelompoknya Kang Rama kalau tidak salah tadi di jurnal kedua apa ke-1 ya? Saya lupa. Iya Bu, benar di kelompok saya, kelompok 6. Sebentar kami cari sebentar Bu di jurnalnya. Iya, sok. Sudah menemukan? Kalau jurnal nggak ada, coba cari di Google. Saya mau tahu aja, kalian tahu nggak teknik yang disampaikan oleh si jurnal itu disebutnya teknik apa? Informasi juga, saya juga kayak belum tahu. Ya, jadi tadi kan kami sebutkan di situ teknik haphazard. Sebentar. Haphazard ya. Nah, itu jadi si penelitinya itu dia datang ke waduk yang tadi, terus dia ngemplingnya itu tiba-tiba gitu. Jadi apa ya, si pentas lewat langsung diambil shot begitu. Kalau yang waktu itu ditayangin di video yang ke Jati Gede itu kan, atau yang Pangandaran yang pantai bla 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 itu saya lupa, itu kan agak ke tengah dulu, terus dilihat oh ini kedalaman sekian-sekian baru diambil samplingnya. Kalau yang ini yang di jurnal yang kami review ini, dia sekedar numpang lewat, ambil terus langsung diteliti ke laboratoriumnya. Itu sih Bu. Oh, aksidental berarti ya? Iya. Ya. Aksidental. Oke, nggak masalah. Berarti kalian tahu itu maksudnya apa. Jadi yang kalian sampaikan, kalian juga harus tahu setiap tekniknya, metodenya apa. Jadi kalau siapa tahu ada yang menanyakan metodenya ataupun tekniknya, kalian bisa menjawabnya. Oke, makasih untuk kelompok 6, sudah bagus menjawabnya. Oke, ini ada absensi itu kan. Oke, ini absensi untuk praktikum ke-9. Minggu depan kita sudah masuk ke praktikum yang terakhir sebelum ujian. Jadi untuk kelompok yang belum mempresentasikan, minggu depan tolong dipersiapkan. Semoga lebih baik lagi dan kita bisa lebih lama lagi untuk sesi tanya jawabnya, karena barangkali teman-teman kalian tadi, mohon maaf tadi ada yang saya potong karena kita mengejar waktu, jangan terlalu siang karena setelah ini ada kelas yang berikutnya. Oke, itu absensinya, silakan kalian isi seperti biasa, ditunggu sampai jam 12 malam ini. Untuk tugas seperti biasa, kalian mengerjakan resume lagi. Jadi untuk kelompok 10, 4, 1, dan 6 itu tidak perlu mengerjakan tugas, tinggal kalian boleh mengisikan kosong, kalau enggak tidak perlu mengumpulkan di Google Classroom, nanti saya buka untuk submit tugasnya. Dan yang kelompok yang tidak maju, di luar kelompok 10, 4, 1, dan 6, silakan membuat resume. Dan pada saat kalian mengumpulkan, tolong dikasih tanda kalian kelas apa, C, A, atau B. Oke, jadi kitanya tidak bingung dalam mengoreksi. Dan juga kan kalian menilai juga masing-masing kelompok yang presentasikan itu ada berapa, itu masuk ke dalam penilaian kami juga. Kalian memberikan nilai berapa ke kelompok yang presentasi. Ada tambahan dulu sebelum saya tutup dari Akang Tetehnya ke kelas C, mangga? Kalau dari saya paling dikit sih Bu. Ya. Apa perbedaan dari minggu pertama itu sama kedua, kelompok yang presentasi itu sudah lebih baik lah. Tapi tadi ada juga yang tidak melampirkan,
Jadi kan akan lebih baik kalau teman-teman melampirkan tadi ada grafik ataupun tabel, tapi tadi ada kelompok yang pertama presentasi tadi tidak melampirkan hal tersebut seperti itu. Sehingga diharapkan untuk kelompok minggu depan dilampirkan dan jangan melewatkan atau tidak melampirkan parameter-parameter yang diamati oleh si penulis seperti itu, Bu, kalau dari saya. Oke, ya. Terima kasih untuk masukan kalian ya, yang apalagi yang belum maju presentasi. Dari Kang Roja sama Teh Putri, ada tambahan? Kang, Teh? Ya, cukup, Bu. Oh iya, dari Teh Putri ada? Oke, mungkin ada Gang. Ada Teh? Juga Ibu. Ya, cukup juga Bu. Udah. Oh iya, oke. Oke, terima kasih untuk kelas C. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-9, sudah cukup jauh juga. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang, tolong dipersiapkan lagi PPT yang lebih baik lagi, dan juga materinya. Jadi kalian lebih paham lagi apa yang kalian sampaikan. Sampai ketemu kita di minggu depan, dan di hari Senin, kalian kan diminta presentasi. Oh ya, untuk saran aja, kan kalian minggu depan sudah ditugaskan meroplankton ya? Nah, di meroplankton itu, kalau misalnya boleh saya saranin, dia kan siklusnya ada di sebagian siklus hidupnya saja yang menjadi plankton. Kalian boleh menambahkan atau menandakan misalnya di gambar yang kalian temukan. Jadi kalian menampilkan gambar misalnya di siklus hidup si plankton tersebut, kalian lingkari dan kalian kasih tahu kalau ini adalah stadia larva atau stadia planktonnya. Jadi pada saat kalian presentasikan nanti ditampilkan kepada kami, itu lebih jelas. Oh ini pada saat dia menjadi planktonnya. Jadi tidak secara keseluruhan, tapi kalian tidak tahu pada saat ditanyakan ini stadia planktonnya sebelah mana atau namanya apa. Karena kan di beberapa jenis biota atau organisme di perairan itu untuk nama planktonnya di meroplankton khusus itu ada penamaan khusus. Jadi kalian kasih tanda aja. Kalau misalnya kalian tidak memberikan kasih tanda, kasih tahu namanya apa. Oke, jadi biar lebih jelas pada saat menyampaikan presentasinya ke kami. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Akang, Teteh, Ibu.